Assalamualaikum, halo semuanya. Kabar pertama. Ruben Amorim, bukan sistemnya, tapi ada hal lain dan sulit untuk dipahami, bahkan bagi pelatih. Kami pasti lebih kecewa hari ini daripada pertandingan lainnya. Apakah saya sudah memberitahu para pemain? Tidak, karena saya harus menenangkan diri untuk memilih kata-kata yang tepat. Ini masa yang sulit, tetapi sulit untuk tidak marah. Yang terpenting adalah jangan melupakan hari esok dan kembali melakukan kebiasaan buruk di pertandingan berikutnya. Saya akan mengingatkan para pemain bahwa mereka harus menderita. Itu bagian dari pekerjaan kami. Kami adalah tim yang berbeda hari ini, bukan karena sistem, aspek taktis atau teknis, tetapi cara kami mendekati pertandingan ini. Tidak peduli siapa lawannya, di stadion mana, itu harus seperti itu. Saya berusaha setiap hari untuk mendorong tim ini, terkadang itu mungkin bukan cara terbaik, karena saya selalu mendorong para pemain ini secara maksimal dalam segala hal yang saya lakukan. Saya pikir kita memang begitu, bukan hanya pada pemain, tetapi semua orang di Manchester United, terlalu nyaman. Terkadang kita butuh kejutan. Hari ini tim berbeda dan tidak ada hubungannya dengan sistem. Performa lebih baik karena lebih banyak waktu latihan. Ketika Anda bisa berlatih, Anda lebih memahami gaya permainan, posisi, karakteristik rekan satu tim, tapi saya tidak ingin menggunakan argumen itu hari ini. Itu adalah masalah konsentrasi pada bola mati, passing. Dengan mentalitas ini adalah tim yang berbeda. Kabar selanjutnya. Hal dilakukan Garnacho. Menonaktifkan akun Twitter X yang dipenuhi pengguna toksik. Masuk sebagai pemain pengganti. Bikin asis. Fokus sama sepak bola Garnacho. Kamu punya potensi untuk berkembang jauh lebih baik. Kabar selanjutnya. Juventus benar-benar berusaha keras untuk merekrut Joshua Zirkzee. Kontak dimulai dengan pihak pemain beberapa minggu lalu. Manchester United tidak menerima pinjaman langsung Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya. Manchester United akan mendorong kesepakatan untuk mendatangkan Nuno Mendes. Ruben Amorim ingin menjadikan Mendes sebagai rekrutan pertamanya di United. Kesepakatan itu akan sulit diselesaikan bulan ini karena PSG berharap dia akan bertahan. Jason Bird, Telegraph. Manchester United sedang menjajaki kesepakatan di bulan Januari untuk mendatangkan Randal Kolo Muani dengan status pinjaman. United akan bersaing dengan Tottenham dan Juventus. David Ornstein. Kabar selanjutnya. AC Milan termasuk di antara beberapa klub yang akan mengadakan pembicaraan untuk membahas persyaratan kesepakatan pinjaman Marcus Rashford untuk bulan Januari. Diperkirakan banyak klub di Eropa yang akan mendekati Manchester United untuk mendiskusikan bagaimana mereka dapat mewujudkan transfer winger asal Inggris tersebut. Progres masih tahap awal sejauh ini, namun pergerakan akan segera dimulai. Fabrizio Romano. AC Milan akan menghadapi persaingan ketat dari klub Eropa lainnya untuk mendatangkan Marcus Rashford. Matteo Moretto, Relevo. Kabar selanjutnya. Saya tidak menyalahkan Maguire atas hal itu pada akhirnya atau membuat alasan, tetapi ada dua hal untuk saya. Jika peran dibalik di sisi lain dan itu adalah salah, dia akan langsung mencetak gol dan tidak melakukan passing. Jika dia mengopernya, itu akan menjadi bola yang bagus. Umpan buruk dari Zirkzee, tetapi saya juga yakin jika itu adalah Garnacho, dia akan melakukan sentuhan. Anda dapat melihat bobel tersebut. Tidak mungkin seorang penyerang melakukan hal kotor seperti itu kepada bek. Umpan dengan kaki salah atau tidak, itu adalah umpan mudah yang perlu dilakukan. Maguire akan mendapatkan tongkat tetapi buruk dari Zirkzee, hanya perlu menggulingkannya tetapi melecet dan itu berbandul. Jika Zirkzee yakin dia tidak mempermasalahkannya pada Maguire,
dia sendiri yang menyimpannya. Kabar selanjutnya, Ahmad adalah pemain ketiga Man United yang mencetak gol tandang melawan Manchester City dan Liverpool di musim Premier League yang sama. Dua lainnya adalah Wayne Rooney pada musim 2004, 2005 dan Robin van Persie pada musim 2012, 2013. Squawka. Kabar selanjutnya, Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte perlu menjadi poros lini tengah kami selama sisa musim ini. Kabar selanjutnya, Louis van Gaal akan segera diumumkan sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia, bekerja sama dengan Patrick Kluivert yang akan ditunjuk sebagai pelatih kepala. Rencananya, perwakilan PSSI akan berangkat ke Belanda pada bulan Februari untuk bertemu langsung dengan LVG. Keong Marca. Kabar selanjutnya, Juventus telah mengidentifikasi Zirkzee sebagai target utama untuk meningkatkan serangan mereka karena dia mengenal baik Thiago Motta dari Bologna. Zirkzee enggan meninggalkan Manchester United pada bulan November, namun ada pembukaan penting dalam beberapa hari terakhir yang menunjukkan bahwa dia kini terbuka untuk pindah. Hubungan Zirkzee dengan Ruben Amorim berada pada titik terendah dan oleh karena itu Manchester United terbuka untuk membiarkannya pergi. Juventus berniat meminjamnya, tapi United tidak menginginkannya. Manchester United ingin menjual sang pemain secara permanen, sementara Nyonya Tua bisa meminjamnya dengan memasukkan kewajiban pembelian bersyarat. @korsport @sport_witness. Kabar selanjutnya, Bruno Fernandes, jika kami bisa melakukan ini di Anfield, mengapa kami tidak bisa melakukannya setiap minggu? Ini adalah penampilan pertama yang pantas dari diri saya untuk sementara waktu. Kabar selanjutnya, Manchester United mencetak lebih banyak gol hari ini, 2, dibandingkan gabungan dari 8 pertandingan Premier League mereka sebelumnya di Anfield, 1. Kabar selanjutnya, Roy Keane, Manchester United merespon. Mereka menunjukkan gairah, kualitas, dan semangat juang. Kabar selanjutnya, Paul Scholes, Manchester United melawan tim terbaik di Eropa dan menghasilkan penampilan seperti itu. Mereka berhadapan melawan Liverpool di Anfield, itu bukan prestasi kecil. Itu mungkin penampilan terbaik Manchester United musim ini. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 6 Januari tahun 2002, Manchester United mengalahkan Aston Villa 2-3 di Villa Park dalam ajang babak keempat Piala FA. Tertinggal 1-2 dan waktu yang hanya tersisa 10 menit, Paul Scholes melepaskan umpan lambung yang disambut dengan sundulan David Beckham ke arah Van Nistelrooy. Dengan sekali kontrol menggunakan dada, Van Nistelrooy kemudian melepaskan tendangan voli keras ke gawang yang dijaga Peter Schmeichel. 2 menit kemudian Rooney membalikkan keunggulan United menjadi 3-2. Kabar selanjutnya, Lisandro Martinez, saya akan segera menjadi seorang ayah. Gol ini untuk mereka, pacar saya, dan bayi saya. Kabar selanjutnya, statistik Manuel Ugarte versus Liverpool. 100% aerial duels won. 88% pas akurasi. 35 passes completed. 5 long passes attempted. 5 long passes completed. 5 ball recoveries, 4 tackles won, 3 dribbles, 2 clearances. Kabar selanjutnya, Leny Yoro adalah salah satu dari sedikit pemain yang dianggap tidak tersentuh di Manchester United. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, Bruno Fernandes, kami memang pantas dikritik. Posisi di klasemen membuktikan semuanya, kami kehilangan banyak poin. Bahkan kami tidak bisa puas hanya meraih 1 poin hari ini. Kami butuh banyak poin dan kami bisa saja menang di akhir laga, tapi ini sudah hasil yang fair. Kedua tim bermain luar biasa. Kabar selanjutnya, next match,
Arsenal vs Manchester United. The Emirates FA Cup, Third Round. Emirates Stadium, London, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Kick-off pukul 22 waktu Indonesia Barat. Live streaming. Kabar selanjutnya. On this day tanggal 7 Januari tahun 2017, Wayne Rooney menyamakan rekor top skorer Manchester United sepanjang masa milik Sir Bobby Charlton dengan 249 gol pada saat mengalahkan Reading dalam ajang babak ketiga Piala FA. Gol lainnya dicetak oleh Martial, Rashford 2. Kabar selanjutnya. Alan Shearer, ada banyak penampilan impresif. Maino, Fernandes, dan Martinez, namun Diogo Dalot di sisi kirilah yang menonjol. Trent Alexander-Arnold punya banyak penampilan impresif musim ini, namun tidak hari ini. Dalot mengalahkannya 99% sepanjang waktu. Segala yang dilakukan Dalot saat bertahan dan menyerang sangatlah positif serta melakukan banyak kerusakan. Dia benar-benar luar biasa. Kabar selanjutnya. On this day tanggal 7 Januari tahun 2023, Manchester United akhirnya secara resmi memperkenalkan pemain baru mereka untuk penguatan di bawah Mr. Jack Butland yang digaet dari Crystal Palace dengan status pinjaman hingga akhir musim. Jack Butland memberikan komentar terkait kepindahannya ke skuad United di awal tahun ini. Butland mengakui bahwa dia tak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran United. Jujur saja, saya pikir tak sulit untuk menerima tawaran mereka. Klub ini bisa disebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia dan klub ini sudah saya tonton sejak masih kecil. Saya memiliki jersey dengan nama saya serta nomor punggung 7 di belakangnya meski saya tidak berakhir sebagai pemain sayap. Ini akan selalu menjadi sebuah mimpi yang jadi kenyataan dengan pindah ke sini. Dengan sejarah serta nama besar yang dimiliki oleh klub, saya pikir masuk akal untuk bergabung dengan Manchester United meski mereka dalam periode buruk. Saat ini saya pikir semuanya telah berkembang ke arah yang lebih baik. Menjadi kesempatan yang luar biasa untuk menjadi bagian dari klub ini. Kabar selanjutnya. Paul Scholes, dia Ugarte, mungkin melakukannya lebih baik dari yang saya kira. Bahkan dengan bola dia sedikit mengejutkan saya. Rasa percaya diri anak ini semakin meningkat. Saya pikir dia berada di posisi yang baik, dia membantu dalam bertahan dan menyerang, dia menunjukkan ketenangan. Itulah kabar pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa.